Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo anak-anak, apa kabar kalian? Ketemu lagi dengan saya Miss Tami. Di pertemuan kali ini, saya bersama dengan kalian akan mempelajari tentang yang namanya menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bagian kedua. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari? Sebelum itu, saya ucapkan welcome to Civic Education Class. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu menelaah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar. Nah, yang pertama kita akan pelajari tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apakah kalian tahu gambar apa itu? Ya, betul. Ini adalah gambar Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa sih Indonesia perlu adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Kenapa sih harus ada itu? Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Jadi nanti ketika sudah berlaku tidak ada yang namanya penyelewengan kekuasaan, penyalahgunaan jabatan, dan lain sebagainya. Karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di dalamnya itu sudah ada nih hak dan kewajibannya, apa yang harus diterima dan apa yang harus dilakukan. Menurut Brains, alasan suatu negara harus memiliki undang-undang dasar sebagai berikut. Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan para penguasa tersebut. Jadi adanya jaminan gitu. Jadi warga negaranya tuh merasa aman, nyaman terhadap hak-haknya dan juga untuk melindungi rakyat atau warga negara dari penyelewengan jabatan para penguasa seperti itu. Dan yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan atau ketatanegaraan. Jadi, pemerintahannya jelas nih, mau seperti apa, bagaimana penyelenggaraannya, bagaimana presiden dan wakil presiden itu dipilih, siapa yang berhak jadi presiden dan wakil presiden itu dipilih, terus bagaimana mengatur tentang konstitusinya, dan lain sebagainya itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Nah, ini dimaksudkan untuk mengatur bagaimana kita untuk bekerja sama dengan negara lain dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, penting nih untuk kalian ketahui, bagaimana dengan negara Indonesia? Nah, merupakan kehendak para pembentuk negara kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, nah, apa kalian tahu itu gedung apa? Ya, tepat sekali. Itu adalah gambar salah satu lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kira-kira konstitusi itu apa ya? Yuk, kita lihat jauh. Konstitusi adalah segala ketentuan atau
dan aturan tentang ketatanegaraan atau biasanya ini kita sebut dengan Undang-Undang Dasar menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di dalam konstitusi ini juga ada dua jenisnya. Yang pertama ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis adalah aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Biasanya disebut dengan konvensi. Biasanya dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Contohnya seperti yang kemarin yang sudah dilakukan yaitu pidato kenegaraan Presiden di depan DPR. Yang kedua itu konstitusi yang tertulis. Nah, sebuah aturan perundang-undangan tertinggi yang disusun secara resmi dan disahkan oleh pemerintah tentunya. Contohnya salah satunya adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Selanjutnya. Nah, sehingga perundang-undangan ini di bawah Undang-Undang Dasar 1945 harus berlandasan dan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan sumber hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dan yang terakhir, selain itu perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi ketika pemerintah itu membuat yang namanya peraturan atau perundang-undangan, itu harus bersumber dari Undang-Undang Dasar. Nah, selain itu karena Undang-Undang Dasar itu menjadi hukum yang tertinggi, kedudukannya paling tinggi, maka peraturan-peraturan di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan namanya undang-undang. Jadi, peraturan perundang-undangan di bawahnya undang-undang itu harus saling berkaitan dengan yang namanya undang-undang. Nggak bisa nih saling tolak-menolak atau berbeda atau menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, nah, ini adalah perbedaan Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama itu ada yang sebelum amandemen. Ini masih ada pembukaan, terdiri dari 4 alinea, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal peraturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan penjelas. Nah, sedangkan setelah amandemen, ini lebih ringkas lagi. Ya, anak-anak ya. Jadi, setelah amandemen ini atau setelah perubahan ini yang dilakukan selama 4 kali ini, jadi hasilnya itu pembukaan hanya terdiri dari 4 alinea yang sama ya, sebelum dan sesudah, karena pembukaan ini sebaiknya itu tidak diubah. Kalau mengubah pembukaan berarti mengubah semua susunan dari sebuah negara. Nah, yang kemudian itu, yang kedua langsung tidak ada batang tubuh tapi langsung pasal-pasalnya yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat. 3 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi, kita masih berbicara tentang konstitusi ya. Konstitusi ini dapat dikatakan luwes atau rigid. Itu luwes ya, maaf, kurang S. Luwes atau rigid itu artinya kaku, dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Nah, dilihat dari cara mengubahnya, mengubah undang-undang dasar. Nah, ini tuh caranya perlu cara yang mudah atau cara yang ribet, atau perlukan cara-cara istimewa atau tidak mengubahnya. Kalau diperlukan cara-cara yang istimewa, yang ribet, itu berarti bahwa undang-undang tersebut itu tidak luwes atau tidak fleksibel. Jadi dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut adalah undang-undang yang rigid atau kaku. Nah, ya, sudut pandang yang kedua yaitu mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Yang namanya perkembangan zaman pasti dinamikanya naik turun. Nah, kadang naik, kadang turun. Selalu berubah-berubah. Tidak pernah tetap. Nah,
kita lihat. Nah, suatu konstitusi itu dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau misalkan konstitusi tersebut tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, berarti konstitusi tersebut merupakan rigid atau kaku. Seperti itu. Nah, selanjutnya, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tertulis, rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Nah, yang kedua itu singkat dan supel, memuat aturan-aturan peralihan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan yang terakhir merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Selanjutnya, fungsi Undang-Undang Dasar. Ada alat kontrol. Jadi undang-undang ini sebagai alat kontrol itu, apakah aturan hukum yang lebih rendah atau peraturan atau undang-undang di bawahnya Undang-Undang Dasar itu sudah sesuai atau belum dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Misalkan ada undang-undang tentang miras atau misalkan undang-undang tentang narkotika contohnya. Nah, pembentukan undang-undang narkotika ini isinya itu bertentangan tidak dengan yang namanya Undang-Undang Dasar. Nah, karena tidak boleh bertentangan karena Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum yang tertinggi. Yang kedua, pengatur. Pengatur itu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagikan, dan dilaksanakan. Nah, ini mengatur nih bagaimana undang-undang ini dilaksanakan, dilakukan, disusun, dibagi, sehingga nantinya ini undang-undang dasarnya ini diharapkan dapat mencapai cita-cita bangsa Indonesia seperti itu. Dan yang terakhir itu Undang-Undang Dasar itu sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM on my Instagram @tamipbi or email di utamif370@gmail.com. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Jangan lupa videonya di like, komen, share, and subscribe. Dan saya Miss Tami minta maaf juga kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi.